Nah, ini tampilan lah tahun 2005, ini 2017, ini 2018, ini 2019. Nah, bisa kita lihat di sini grafiknya. Dan ini ada grafik perkembangannya vegetasi di tahun 2005 sedikit, kemudian naik. Oh, makin tahun ke tahun makin banyak ya vegetasinya, makin gede kali ya. Kemudian areal terbukanya juga semakin sedikit di tahun 2019. Nah, cuman areal terbuka yang menjadi tanahnya yang kelihatan gundul, yang meningkat drastis, dan bangunannya. Kemudian air juga sedikit. Soalnya kelihatan di sini tahun 2005 masih ada kolam ya di sini ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti janji saya di video sebelumnya yang tentang cara mendownload citra satelit dari Google Earth beberapa periode tahun. Nah, di tutorial kali ini saya akan membuatkan tutorial tentang bagaimana cara image classification dari sebuah citra. Tapi di sini citra yang saya gunakan adalah citra dari Google Earth yang sudah kita peroleh sebelumnya. Ada 4 periode tahun, yaitu dari tahun 2005, citra 2017, kemudian citra 2018, dan citra tahun 2019. Sekaligus di sini kita ingin melihat perkembangan perubahan tutupan lahan dari suatu areal ini berdasarkan sebuah gambar citra satelit. Buat kawan-kawan yang hanya membutuhkan cara image klasifikasi juga bisa nanti nonton videonya hanya di awal-awal saja. Oke, kita langsung saja kita lanjutkan ya. Ini video yang dari part 1 sebelumnya. Kalau kawan-kawan bagaimana cara memunculkan citra ini adalah citra dari Google Earth ya, atau citra dari yang lain juga kawan-kawan juga bisa menggunakannya, terserah ya, nggak mesti dari Landsat. Citra dari SAS Planet dan Ars Brutal, Basemap ArcGIS masih bisa semuanya. Kemudian gambar citra dari drone juga bisa ya, terserah. Oke, langsung saja kawan-kawan simak. Di sini kita memulai dari yang 2019 dulu ya. Jadi yang 2005, 2017 dan 2018-nya kita hapus dulu. Kita mengolah yang 2019 saja. Nah, pertama-tama yang kita lakukan adalah di sini pilih custom ya. Kemudian kita pilih extension. Jangan lupa di sini kita aktifkan spatial analysis. Klik di sini ya. Oke, ini langsung kebuka ya image classification-nya ini. Kalau kawan-kawan belum ada ini, klik kanan di sini. Kemudian tinggal diaktifkan yang image klasifikasi. Nah, ini sudah muncul ya, sudah bisa dipilih. Kalau ini belum diaktifkan, dia belum bisa. Nah, ini dia tidak aktif ya. Oke, kita lanjutkan. Kita aktifkan. Oke. Di sini kita aktifkan 2019. Sebelum mulai saya ingin menjelaskan ulang buat kawan-kawan yang belum nonton di part satunya. Ini adalah citra satelit dari Google Earth yang sudah di georeferencing. Jadi ini sudah ada koordinatnya, tinggal digunakan. Oke, kita mulai saja. Pertama yang kita lakukan di sini adalah membuat training sample manajernya. Gunanya adalah untuk membuat jenis kelas-kelasnya lah, pokoknya kawan simak aja lah videonya pokoknya ya. Oke, kita langsung mulai. Di sini kita akan membuat 5 jenis tutupan lahan. Yang pertama adalah vegetasi, yang pohon. Kemudian kita buat yang semak belukar ini ya, yang terbuka tapi hijau. Itu 2. Kemudian yang ketiga adalah areal terbuka, ini yang coklat-coklat. Itu 3. Kemudian kita buat yang bangunan ini, bangunan atap-atap rumah, itu 4. Kemudian yang terakhir adalah sungai. Nah, sungai ini adalah air. Jadi ada 5 kelas. Nah, dari 2019, citra 2019, 18, 17, dan 2005 itu nanti kita akan membuat 5 kelas tersebut dan menghitung perubahan dari antar citra tersebut, perubahan tutupan lahannya. Oke, kita next ya lagi. Langsung kita mulai klik di sini ya. Nah, ini sudah muncul di sini. Kemudian kita langsung saja zoom, kita mulai dari yang vegetasi pohon dulu. Nah, ini terserah yang mana ya. Kita klik di sini draw polygon. Kita ambil sampel hijaunya nih. Seperti ini aja boleh. Klik 2 kali. Oke. Terus kita cari lagi yang mana lagi yang pohon. Ini. Terus ini juga yang gelap ini ya, nih. Makin banyak makin bagus. Oke, kita cari terus semua yang merupakan pepohonan ya.
Ambil sampelnya. Ini juga pohon. Kemudian ini juga. Yang ini juga. Kemudian yang ini juga ya. Oke, saya rasa cukup. Nah, itu adalah untuk sampel vegetasi pohon. Ada 14 ya saya bikin tadi. Kemudian sini kita blok semuanya ya yang 14 ini. Kemudian kita klik di sini yang merge training sample. Oke, di sini kita ganti namanya vegetasi. Oke, kita next lagi ya. Yang kedua adalah areal terbuka ya. Nah, ini areal terbuka yang tanah ini kita buat kelasnya. Kita pilih lagi draw polygon. Kita ambil sampel warnanya. Segini saja cukup. Segini juga. Kemudian yang agak gelap juga kita ambil nih ya. Kemudian yang agak terang ini juga boleh nih. Nah, ini juga. Ini. Kemudian ini juga agak gelap. Kemudian yang ini juga ya. Ini yang coklat ini ya. Ini. Semakin banyak semakin bagus, tapi jangan yang membuat dua warna yang berbeda kita jadikan satu kelas. Misalnya teman-teman menganggap ini yang coklat areal terbuka, yang ini juga areal terbuka, padahal yang ini hijau ya, ini hijau, yang ini coklat, terus digabung. Nah, nanti itu agak kacau ya. Lebih baik dipisahkan aja nih, dijadikan semak belukar bisa juga, atau lapangan bola, atau areal terbuka rumput begitu. Nah, ini juga areal terbuka dalam kurung tanah ya, bisa ya. Nah, ini juga. Ini. Oke, ini ada ya yang gelap juga nih ini. Ambil sampelnya. Ini juga kita ambil sampelnya. Ini jalannya tanah, nanti kemungkinan ini akan masuk dalam kategori areal terbuka juga. Kita ambil aja ya. Oke, saya rasa cukup. Kemudian kita blok lagi nih. Dari yang ini di bawah vegetasi ini kita blok. Dari kelas 15 sampai kelas 35 kita blok. Nah, kita klik langsung di merge training sample. Nah, kita ganti namanya areal terbuka dalam kurung tanah misalnya ya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi areal terbuka yang jenisnya rumput ya. Nah, seperti ini. Ini kalau ini kan pohon nih. Kalau ini kan enggak nih. Jadi kita bikin aja kelasnya berbeda ya. Kita blok yang ini. Ini juga. Ini juga. Kemudian kita pilih lagi sampelnya. Ini boleh. Ini juga bisa. Kemudian yang ini juga. Oke, saya rasa cukup. Kita
blok lagi, kita merge lagi yang dari kelas 36 sampai kelas 43. Klik lagi merge training sampel. Nah, ini kita ganti namanya areal terbuka, dalam kurung bisa hijau atau rumput begitu ya misalnya. Oke, kita enter. Kemudian kita next lagi nih. Selanjutnya adalah ini sudah 3 ya, berarti tinggal air dan pemukiman. Kita pilih dulu air lah ya. Nah, ini air. Nah, airnya ini agak sedikit unik ya, soalnya ini bercampur dengan batu. Nanti kalau kita salah-salah nih, bisa-bisa yang batu di luar dianggap air juga. Oke, kita coba aja langsung nih, draw polygon. Kita ambil sampel gambar airnya, kita ambil beberapa. Ini juga. Nah, ini juga kita ambil. Oke, ini juga. Kalau bisa dari ujung ke ujung kita ambil sampelnya ya. Soalnya kadang efek kamera di sini hijaunya lebih pekat, semakin ke sini dia biru airnya gitu ya, makin ke sini dia degradasi perubahan warnanya tuh ada tapi kita nggak kelihatan gitu. Jadi kita bikin aja sampel ujung ke ujung gitu. Nah, ini juga ada nih. Aduh, yang terakhir nih salah nih. Oke, ini oke, kita langsung blok nih dari kelas 44 sampai kelas 59. Kita merge, kita ganti namanya air. Oke, nah yang terakhir kita tinggal ngeblok yang pemukiman yang atau bangunan ya. Kita lihat dari yang ini nih. Ini perumahan. Kita langsung pilih di sini draw polygon. Kita ambil dari yang atapnya pink ya. Kemudian yang merah. Kemudian yang ini apa nih? Solar kali ya. Kemudian yang ini juga yang warnanya atapnya terang ini. Kemudian ini juga. Kemudian ini yang atap gelap ya juga. Yang ini juga. Nah, ini juga yang gelap. Oke, ini dia juga ya. Oke, ini juga kita ambil sampelnya. Ini juga. Nah, ini juga. Oke, saya rasa cukup. Nah, ini udah cukup ya. Langsung kita blok ini dari 60 ini sampai 72. Merge, kita bikin namanya bangunan. Oke, jadi udah 5 kelas ya. Nah, kemudian kita langsung save create as in other file yang ini ya. Kemudian kita simpan di, nah bikin saja namanya, coba 2019 saja, kita bikin namanya 2019,
formatnya GSG ya, kita save. Oke, kemudian kita langsung mengklasifikasinya menggunakan di sini klik klasifikasi. Kita pilih yang maksimum likelihood classification ini. Kemudian kita klik di sini, sudah pas 19. Nah, input signature file yang sudah kita bikin tadi ya. Nah, ini dia. Open. Nah, yang selebihnya default saja, kemudian kita tekan OK. Kita tinggal menunggu. Nah, ini dia sudah ada kelasnya. Nah, bisa kawan-kawan lihat ya. Yang hijau itu adalah areal terbuka. Kita langsung coba ganti warnanya. Ini jadi coklat. Kemudian atap-atap rumah itu kuning. Yang oranye ini kita ganti menjadi abu-abu. Nah, itu. Kemudian untuk vegetasi itu warnanya yang ini dongker ya, dongker. Kemudian kita ganti jadi hijau. Kemudian yang merah itu adalah air, ganti jadi biru. Nah, yang terakhir adalah warna ungu. Nah, ungu ini adalah areal terbuka yang rumput. Kita bikin hijau terang aja misalnya. Nah, ini dia. Nah, ini bisa kawan-kawan perhatikan ya. Misalnya di sini. Nah, ini bangunan dikelilingi oleh areal terbuka tanah. Nah, itu. Ini kalau dibandingkan dengan hasil digitasi ya tentu lebih bagus digitasi. Cuman ini cukup efektif ya untuk menghitung cepat menurut saya. Sebuah areal yang ingin dihitung perubahan tutupannya. Nah, kemudian kalau sudah, kita tinggal save-nya ya, save jadi data vektor. Ini formatnya masih TIFF, masih raster. Kemudian kita untuk merubahnya jadi vektor adalah tekan klik Art Toolbox. Kemudian di sini pilih Conversion Tool. Kemudian kita pilih di from raster ya. Kemudian raster to polygon. Ya, ini kita drag aja ke sini. Oke, kemudian kita tekan OK. Nah, itu ya. Nah, ini dia. Udah jadi datanya. Kemudian kita lihat atribut table-nya. Ada 40.000. Kita di solve dulu. Kita pilih geoprocessing, di solve. Pilih yang ini ya, yang ini tadi ke sini. Kita ambil grid kodenya aja. Oke. Nah, oke, udah jadi. Ini kita hapus. Kita lihat yang baru ini. Nah, tinggal 5 ya. Tinggal 5, kemudian kita tinggal merubahnya, memberi namanya. Kita klik di sini, add field, nama tutupan atau tuklah. Kemudian kita tekan pilih teks saja. Oke. Nah, ini kita start editing. Nah, ini grid kodenya 1 ini yang vegetasi. Kemudian yang grid kode 15 areal terbuka. Tadi yang di tanah ya. Kemudian yang 36 ini yang areal terbuka yang rumput. Areal terbuka semak atau rumput. Next, kemudian yang 44 ini yang air. Kemudian yang 60 ini bangunan. Oke. Jadi ini udah selesai. Kita stop editing. Mana ya? Nah, ini. Save, yes. Nah, ini kita hapus saja yang rasternya. Coba kita ubah warnanya dari yang raster aja coba ya. Kategori, kemudian tuklah. Ini nggak usah pakai garis.
Nah itu dia ya, kawan-kawan lihat. Nah kemudian kita hitung luasannya, kemudian open attribute table lagi, kita add fill luas, kemudian pilih text. Oke. Kemudian kita langsung saja klik kanan di sini, calculate geometry, yes. Area disable ya karena koordinat sistemnya belum UTM. Kita ganti di sini layar property, kita pakai saja 47S karena di Padang itu 47S. Kemudian kanan calculate geometry, yes. Area kita hitung satunya hektar ya. Oke. Nah ini sudah berubah ya. Kemudian kita edit, start editing. Boleh kita rapikan ini, 6 hektar, 8 hektar, 4 hektar, 6 hektar, 98 hektar. Oke. Nah ini bisa kawan-kawan lihat ya. Kita stop editing, yes. Nah dari hasil citra ini setelah kita lakukan klasifikasi secara otomatis menggunakan image classification, nah didapatkanlah tutupan lahan vegetasi seluas 55,6 hektar, areal terbuka tanahnya 14,8 hektar, areal terbuka semak dan rumputnya 13,4 hektar, airnya 1,6 hektar, itu sungai ya dari gambar citra itu. Kemudian bangunannya 9,8 hektar. Nah ini untuk citra di tahun 2019. Kemudian kita percepat saja videonya. Saya anggap saja sudah selesai yang 2005, 2017 dan 2018, dan kawan-kawan bisa lihat hasilnya ini. Yap, setelah selama lebih kurang 1 jam saya membuat image klasifikasi dari 2018, 2017 dan 2005. Ini udah jadi ya. Nah, ini yang 2005, ini yang 2017, ini yang 2018. Nah, oke. Kemudian kita coba layout ya. Kita coba layout. Kita langsung masuk ke tampilan layout. Kemudian kita coba ganti jadi di landscape ya. Back and preset up. Landscape. Kita gunakan A0 misalnya, atau A1 saja, A1. Oke. Nah ini dia. Nah kemudian kita copy ini menjadi 4 ya. Copy, paste, paste, paste. Jadi satu layar, satu untuk 1 tahun. Nah ini sudah ada 4. Jadi yang layar pertama kita aktifkan, itu khusus untuk 2005, dan yang lainnya kita hapus. Kita hapus. Kemudian layar ini kita ganti saja 2005. Oke, ini kita ganti jadi 2017 misalnya. Ini kita hapus. Selain 2017 kita hapus. Kemudian yang ini kita ganti jadi 2018. Kita hapus selain 2018. Kemudian ini juga kita ganti jadi 2019. Kita hapus selain 2019. Oke. Kemudian kita fokus untuk mengaturnya. Ini 2005 ya. Ini 2005 karena kelihatan ini yang tulisannya pekat, itu dia yang kita klik. Dari 2005 dulu. Kemudian ini 2017.
untuk cara nge-layout yang bagus nanti saya sertakan saja linknya di deskripsi ya, karena kita mau bikin layout yang bagus itu makan waktu yang lama ya. Nah, kita kasih judul di sini peta, terlalu kecil, kita ini sajalah. Terus saya ingin menambahkan grafik ya di sini dan di sini. Nah, caranya adalah kita save dulu nih. Kita simpan Microsoft Excel-nya dari mulai 2005 dulu. Kita coba klik kanan open attribute table, kemudian klik di sini export. Nah, kita disimpan saja di sini the base table formatnya. Bikin di sini 2005, save. Oke. Kemudian kita lanjut lagi yang 2017. Open attribute table. Sini export the base table 2017. Kemudian yang 2018 juga. Oke, kalau sudah kita langsung simpan dulu ini, kita minimize. Kita buka filenya di mana tadi kita taruh Microsoft Excel ya. Nah, di sini ya. Nah, ini DBF. Kita buka dari yang 2005. Coba buka. Nah, ini ya. Kita coba simpan dulu. Oke. Kita bikin saja sini grafik tuplah. Save. Nah, grafik tuplah sudah kesimpan. Ini sudah format XLS. Kemudian kita buka juga yang 2017. Nah, ini ya, kita copy. Kita masuk lagi ke Excel yang ini, kita paste. Oke, ini kita close. 2018 kita buka. Kita copy. Kita pastekan juga di sini. Kemudian ini kita tutup. Kemudian 2019 juga kita copy. Ini maksudnya adalah kita jadikan menjadi satu file. Oke, ini kita close. Oke, ini udah gabung jadi satu semuanya. Ini grid kodenya saya hapus saja. Ini tinggal kita rapihkan ya. Ini biar nggak lupa nih. Aduh, saya bikin judulnya. Ini tuplah 2005. Kemudian ini tuplah 2017. Yang ini tuplah 2018. Yang ini tuplah 2019. Boleh kita boldkan judul-judulnya. Oke, ini udah selesai, kita simpan. Nah, kemudian kita rapikan ya, tinggal kita rapikan. Ini kita kasih judul tutupan lahan. Ini kita copy aja. Kemudian kita paste di bawah juga, kita rapikan tabelnya. Kemudian juga ini boleh luas dalam kurung hektar. Kita copy. Oke, kita kasih tabel. Nah, seperti ini. Dan kasih tabel. Oke. Nah, kemudian ini kan formatnya tadi masih teks, ini harus kita ketik ulang ini ya. Caranya adalah kita ketik saja langsung 45,8. Komanya menggunakan titik ya, bukan menggunakan koma. Kemudian 35.7 1.7 4.4
7.6 titik 8. Oke, kemudian jangan lupa formatnya kita bikin 2 angka belakang koma. Ini juga kita lebihkan ya untuk luas nanti. Format sel. Oke, 2 angka. 1 aja ada 1. Nah, itu kita save. Oke. Ini kita kasih kolom lagi nih untuk luasnya ya. Jumlah totalnya di sini ya. Caranya adalah auto zoom. Nah, langsung 95,2 hektar ya. Klik auto zoom. Ini juga kita klik auto zoom. Nah, 95,2 juga. Auto zoom 95,2. Oke, pas ya. Jadi bisa kawan-kawan lihat setelah kita melakukan klasifikasi dengan citra yang berbeda-beda, jumlah luasnya seluruhnya sama. Yang berbeda kan adalah kelasnya ya, jumlahnya sama. Oke, setelah seperti ini kita langsung membuat grafiknya. Caranya adalah kita tinggal blok saja nih ya. Tinggal kita blok yang ini, kemudian kita pilih yang ini. Terserah kita mau tampilan yang mana. Saya lebih suka yang ini ya, yang kayak lingkaran-lingkaran gitu. Nah, saya pilih saja misalnya yang ini. Terus desainnya saya pilih yang ini. Oke, saya suka yang ini, sepertinya ya ada angka-angka persentasenya. Oke, ini saja. Nah, kemudian kita taruh di sampingnya ya. Ini boleh kita ganti jadi cukuplah 2005. Fill belakangnya kita no fill saja. Nah, kemudian kalau udah seperti ini, kita ganti dulu warnanya ya. Seperti ini tadi vegetasi ini warnanya ini bukan ini ya, warnanya itu adalah hijau tadi ya. Nah, hijau ini anggap saja hijau ini. Areal terbuka rumputnya hijau terang, hijau ini. Kemudian untuk airnya warnanya biru. Kemudian bangunannya warnanya abu-abu tadi. Areal terbuka tanahnya kuning terang. Oke, tadi seperti ini ya. Nah, ini untuk tupla 2005. Kemudian kita next lagi, kita copy. Kemudian kita paste di sini. Terus saja di sini ya. Kemudian untuk datanya yang ini kita ubah ya ke bawah. Yang biru ini kita tarik ke bawah. Nah, ini dia. Oke, ini kita ganti jadi tuplah 2017. Oke, kemudian kita copy lagi ya. Kemudian di luar Ctrl V. Nah, ini kita bikin untuk 2018. Nah, 2018 kita ubah datanya, kita klik saja masih di grafik ini. Nah, ini seperti tadi ya, kita tarik ke bawah ini. 2018 nih. Tarik ke bawah. Ini juga kita tarik. Oke, udah ya. Kemudian ini juga untuk 2019 caranya sama, kita copy, kemudian kita paste. Nah, ini kita ganti jadinya 2019. Untuk datanya, nah kita tarik lagi ke bawah. Nah, oke. Nah, ini grafiknya ya, grafiknya udah jadi. Kemudian kita juga mau bikin grafik perkembangan per masing-masing kelas. Nah, caranya adalah kita bikin lagi di sini kolom sebanyak 5 tabel. Di sini kita bikin vegetasi. Kita bikin di sini 2005, di bawahnya 2017, kemudian 2018, kemudian 2019.
Kemudian di bawahnya juga kita bikin areal terbuka yang tanah. Kemudian di bawahnya 2005, 2017, 2018 dan 2019. Ini kita bikin luas. Nah, kita bikin sampel satu dulu. Bikin sampel. Ini ya, kita bikin nonanya biru saja misalnya. Kemudian nah, untuk vegetasi ini yang 2005 bisa kawan-kawan lihat. Ini ya luasnya vegetasi, kita copy, kita paste. 2017 kita copy, kemudian kita paste. 2018 kita copy, kemudian kita paste. 2019 kita copy juga, kemudian kita paste. Oke, next. Ini kita hapus lagi, ulang lagi ya. Ini kita copy saja, kemudian kita paste, kemudian kita paste lagi sampai 5 kelas. Nah, ini untuk areal terbuka tanah misalnya. Kemudian ini untuk areal terbuka rumput dan semak. Areal terbuka rumput semak. Kemudian di bawahnya lagi bangunan. Kemudian yang paling bawah adalah air. Kita bikin warnanya sesuai kelasnya saja lah ya. Ini sudah pas ya, bangunannya abu-abu. Kemudian areal terbukanya hijau terang. Areal terbuka tanahnya kuning. Vegetasi hijau tua. Oke, kemudian kita yang masukkan luasnya tadi yang areal terbuka tanah 2005 berapa? 7,6. Areal terbuka tanah 2005 7,6. Kemudian areal terbuka tanah 2017-nya 9,7. Kemudian yang 2018-nya areal terbukanya 15,1. Airnya ada penambahan kayaknya ya. Lebih banyak zaman dulu nih. Oke, setelah seperti ini kita save dulu ya. Nah, selanjutnya kita bikin juga grafiknya ini untuk vegetasi. Caranya adalah kita klik di sini. Kita blok ya, yang ini vegetasi dulu kita blok. Kemudian insert. Nah, kita gunakan saja grafik yang Oke, sebelum kita bikin grafiknya, ini kita tulis sini tahun ya. Kita tambahin tahun di setiap awalannya. Karena kalau nggak dibikin tahun, dia terdeteksi sebagai angka. Kita tambahin dulu tahun. Oke, udah ya. Kemudian kita blok lagi ini. Langsung kita masuk ke grafiknya. Boleh yang mana saja. Kalau untuk perkembangan saya lebih suka grafik yang seperti ini ya. Nah, ini yang simple-simple saja seperti ini. Nah, ini kita ganti judulnya adalah vegetasi. Oke. Ini boleh kita ganti warnanya jadi hijau sesuai dengan ininya. Oke, kita selanjutnya kita copy lagi. Kita masuk ke areal terbuka, kita paste.
ganti warnanya biar agak cantik. Oke, kita copy lagi, kita paste lagi untuk bangunan. Bangunan judulnya. Kemudian kita tarik lagi ini ke bawah. Oke. Oke. Kita ganti warnanya jadi abu-abu. Oke, sip. Kemudian yang terakhir kita copy lagi, kita paste air ya. Air. Jangan lupa kita tarik lagi ini ke bawah. Oke. Kita ganti warnanya. Oke, jadi udah siap nih ya. Kita tinggal menampilkan seluruh grafik ini di peta tadi. Caranya adalah supaya cantik ini ya. Saya kasih tipsnya buat kawan-kawan. Kita klik sini ya, satu-satu nih. Kita copy, Ctrl C. Kemudian bisa gunakan apa saja. Misalnya di sini saya gunakan saja pen ya, yang umum. Kemudian kita paste di sini. Kemudian kita crop ya, pas langsung presisi. Kita save as. Kita taruh langsung di foldernya tadi. Lah 2005 JPEG, save. Oke. Kemudian yang 2017 juga Ctrl C, kemudian Ctrl V, kita save as lagi. Lah 2017, save. Oke. Kemudian kita copy lagi, lah 2018. Ini mana ini? Copy. Oke, ini kita save as lagi. Lah 2018. Oke, yang terakhir ini 2019, copy. Nah, ini save as. Lah 2019, enter. Oke. Kemudian kita masuk ke grafik perkembangan, kita copy lagi yang vegetasi ya, Ctrl C. Kemudian kita Ctrl V. Kita tekan crop. Nah, itu kita save as, tulis saja vegetasi. Oke. Kemudian kita lanjut yang areal terbuka tanah, Ctrl C. Kemudian di pen lagi, Ctrl V. Kemudian file, save as lagi. Kemudian kita pilih areal terbuka tanah. Oke. Kemudian kita copy lagi yang areal terbuka rumput semak, copy. Kemudian paste. Kemudian save as lagi, areal terbuka rumput semak. Oke. Kemudian kita copy lagi ini yang bangunan, Ctrl C, Ctrl V, file, save as, bangunan. Oke. Kemudian kita buka lagi, copy lagi yang air, Ctrl C. Kemudian kita pastekan, Ctrl V, kita save as. Yang terakhir air, save. Oke, ini kita close saja, udah jadi ya. Kemudian kita minimize saja. Nah, kita tinggal input saja ke sini. Caranya mudah sekali, tinggal insert picture. Kita cari tadi di mana foldernya. Nah, ini dia. Kita masukkan yang grafik dulu yang 2005. Nah, ini dia. Boleh di sini kecilkan. Itu 2005 ya. Kita masukkan lagi yang 2017. Kita masukkan lagi yang 2018. Oke, kita masukkan lagi yang 2019. Oke, ini nggak muat, kita geser ke atas. Kita bikin penggarisnya ya biar pas. Oke, selanjutnya ini yang 2019 kita susun. Tinggal dirapihkan ya. Nah, kita save dulu. Oke. Selanjutnya kita masukkan yang grafik perkembangannya. Mulai dari vegetasi boleh. Nah, kita taruh di sini. Kita kasih penggaris ya. Oke, kita lanjut lagi areal terbuka yang rumput semak misalnya. Kita input lagi areal terbuka yang ini, yang tanah.
Oke, kita input lagi yang bangunan. Oke, yang terakhir kita input lagi yang air. Kita geser ke samping. Oke, kita save ya. Ini kita kasih bold. Oke, langsung aja kita ekspor peta perubahan tutupan lahan 200 JPEG. Oke, save. Buat kawan-kawan yang mau bikin layoutnya bagus, ya silakan. Saya nggak bikin layoutnya bagus di sini ya, karena membuat layout yang bagus itu membutuhkan waktu berjam-jam, bahkan bisa berhari-hari ya. Untuk video cara membuat layout yang bagus, nanti saya sertakan linknya di sini kanan atas. Nah, ini petanya sudah siap, ini dia bisa dilihat. Nah, ini dia. Kita coba buka. Nah, peta perubahan tutupan lahan tahun 2005, 2017, 2018, dan 2019 di Kota Padang. Ini legendanya, ala kadarnya saja ya, nggak pakai mata angin, skala dan segala macam. Ini hanya sekedar seperti poster gitu ya. Nah, ini tampilan lah tahun 2005, ini 2017, ini 2018, ini 2019. Nah, bisa kita lihat di sini grafiknya. Dan ini ada grafik perkembangannya, vegetasi di tahun 2005 sedikit, kemudian naik. Oh, makin tahun ke tahun makin banyak ya vegetasinya, makin gede kali ya. Kemudian areal terbukanya juga semakin sedikit di tahun 2019. Nah, cuman areal terbuka yang menjadi tanahnya yang kelihatan gundul, yang meningkat drastis, dan bangunannya. Kemudian air juga sedikit. Soalnya kelihatan di sini tahun 2005 masih ada kolam ya di sini ya. Oke, mungkin sekian dulu ya tutorial kali ini. Ini udah terlalu lama tutorialnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian dan teknik-teknik pembelajarannya. Ini juga saya juga sambil belajar juga. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Don't forget to like, subscribe, and comment di bawah. Apabila ada yang mau ditanyakan, boleh langsung komen dan tanya-tanya di grup diskusi. Nanti linknya disertakan di bawah. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.